Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5846 Pertempuran Sungai Baisui. Apa maksudmu, senior? Huo Chunqiu sangat bingung dengan kata-kata patriark keluarga Chen. Apa maksudnya menghindari prajurit keluarga Chen di wilayah timur? Patriark keluarga Chen tersenyum dingin, 10.000 tahun yang lalu, setelah wilayah timur alam iblis menghancurkan istana iblis 9 neter, banyak sisa-sisa istana iblis 9 neter melarikan diri dari wilayah timur dan mencari perlindungan di 3 wilayah utama lainnya. Dia tertawa, leluhur keluarga Chen saya pernah mengirim 3.000 prajurit ke wilayah barat. Pada saat itu, kerajaan 5 elemen sedang berada di tengah-tengah perang saudara. Patriark Kerajaan Dewa Air mengundang leluhur keluarga Chen saya untuk berpartisipasi dalam perang sebagai imbalan atas petunjuk tentang sisa-sisa istana iblis 9 neter. Patriark keluarga Chen berkata, 3.000 anggota keluarga Chen saya memusnahkan, pasukan api bintang, kerajaan Dewa Api Anda yang dulunya perkasa. Pertempuran itu disebut, Pertempuran Sungai Air Putih. Darah pasukan api bintang kerajaan Dewa Api Anda hampir mengubah sungai air putih menjadi sungai darah. Apakah kerajaan Dewa Api Anda telah melupakannya? Patriark keluarga Chen tersenyum dingin dan menatap putra mahkota kerajaan abadi api sambil perlahan menceritakan kisah itu. Suaranya tenang dan tidak terburu-buru, namun seolah memiliki sihir aneh yang membuat putra mahkota kerajaan abadi api merinding. Pertempuran Sungai Air Putih, sebuah ingatan yang terpendam di benak kerajaan abadi api seolah terbangun. Ia menatap patriark keluarga Chen dengan sangat terkejut. Di 72 kerajaan di wilayah barat, dinasti-dinasti saling berbenturan sengit setiap hari, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas di medan perang. Kekacauan di wilayah barat telah berlangsung selama ratusan ribu tahun tanpa akhir, dengan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tetapi hanya segelintir yang benar-benar terukir dalam ingatan para prajurit wilayah barat. Pertempuran Sungai Air Putih adalah salah satunya. Selama perang saudara di dalam kerajaan 5 elemen, para patriark kerajaan abadi api membentuk pasukan percikan, yang menghancurkan kerajaan 5 elemen dan memperebutkan wilayah dan sumber daya. Pasukan percikan api menyapu kerajaan 5 elemen, memaksa para penguasa lainnya untuk mundur, termasuk para penguasa kerajaan air abadi. Pada saat itu, pasukan percikan api mengepung para patriark kerajaan air abadi, menjebak mereka di Sungai Air Putih. Tepat ketika semua orang mengira patriark kerajaan air abadi akan binasa, kabar datang dari pasukan bintang api bahwa salah satu legiun mereka telah diserang oleh kekuatan tak dikenal di Sungai Air Putih. Seluruh legiun tersebut musnah. Pada saat itu, kerajaan api abadi belum mendirikan dinasti, tetapi hanyalah negara bawahan di dalam kerajaan 5 elemen. Marah, kerajaan api abadi segera mengirimkan legiun lain untuk mengepung dan memusnahkan mereka, tetapi legiun itu juga dengan cepat musnah. Secara total, 10 legiun pasukan bintang api, sekitar 100.000 orang, tewas di Sungai Air Putih. Darah dan mayat mewarnai air menjadi merah. Serangan ini memberi para patriark kerajaan air abadi kesempatan untuk berkumpul kembali dan menghadapi kerajaan api abadi secara langsung. Karena tidak mampu menghancurkan kerajaan Dewa Air, kerajaan Dewa Api terpaksa mendirikan pemerintahan divisi, membentuk wilayahnya sendiri. Perbatasan antara kerajaan Dewa Api dan kerajaan Dewa Air adalah Sungai Air Putih, tempat 100.000 prajurit api bintang dimakamkan. Saat itu, 100.000 prajurit api bintang dibantai di Sungai Air Putih oleh sekelompok prajurit tak dikenal, mengejutkan kerajaan-kerajaan di wilayah barat. Hingga hari ini tetap menjadi pertempuran paling menakjubkan di wilayah barat. Dan bagi kerajaan Dewa Api, pasukan api bintang mengalami kekalahan besar pertamanya. Putra mahkota kerajaan Dewa Api tidak pernah membayangkan bahwa 3.000 prajurit misterius yang menyelamatkan patriark kerajaan Dewa Air dan mengalahkan pasukan api bintang di Sungai Air Putih sebenarnya adalah anggota keluarga Chen dari wilayah timur alam iblis. Putra mahkota kerajaan Dewa Api menatap marah patriark keluarga Chen dan berkata, "Jadi kau." Patriark keluarga Chen mencibir, "Nak, jangan terlalu sombong." Mata putra mahkota berubah dingin saat dia berkata, kerajaan abadi api bukan lagi kerajaan abadi api 10.000 tahun yang lalu. Kerajaan abadi api saat ini jauh lebih kuat. Dia menatap kepala keluarga Chen dan berkata, jika ada anggota klanmu yang berani menginjakan kaki di wilayah barat lagi, kerajaan abadi apiku akan memastikan kalian tidak akan pernah kembali. Mendengar ini, kepala keluarga Chen tertawa terbahak-bahak, kau masih muda dan sombong, tidak menghormati siapapun. Kerajaan abadi apimu bukan kerajaan abadi api 10.000 tahun yang lalu, jadi apakah keluarga Chen-ku adalah keluarga Chen 10.000 tahun yang lalu? Gambar. Putra mahkota kerajaan abadi api hendak berdebat dengan kepala keluarga Chen. Namun pada saat itu,
Seorang paman kerajaan dari kerajaan abadi api buru-buru mengangkat cangkir anggurnya, tersenyum, dan berkata, sahabat keluarga Chen, kita telah menjadi teman melalui kesalahpahaman ini. Silakan minum cangkir ini sampai habis. Kepala keluarga Chen mengangkat cangkirnya dan minum sebagai balasan. Paman kerajaan dari kerajaan abadi api tertawa, pemuda ini tidak tahu apa-apa, jangan diambil hati. Kepala keluarga Chen menggelengkan kepalanya berulang kali, memandang Huo Chunqiu dengan sedikit jijik, dan berkata, anak muda tetaplah anak muda, aku tidak ingin berdebat dengannya. Perdebatan antara kepala keluarga Chen dan putra mahkota kerajaan abadi api menarik perhatian banyak pendekar bela diri di istana surga berbulu. Lin Bai dan Qian Hen tentu saja mendengarkan dengan saksama sebagian besar kejadian tersebut. Lin Bai terkekeh, aku tidak menyangka keluarga Chen memiliki rahasia yang tidak diketahui seperti itu. Qian Hen berseru kaget, ya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pertempuran di Sungai Air Putih di wilayah barat 10.000 tahun yang lalu sebenarnya adalah karya para pendekar bela diri keluarga Chen. Tampaknya bahkan Qian Hen pun tidak menyadari hal ini. Lin Bai tersenyum dan berkata, saudara Qian, kau juga tidak tahu. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam pertempuran Sungai Baisui, 3.000 pendekar membantai 100.000 tentara api bintang, mengejutkan tidak hanya wilayah barat tetapi juga alam iblis. Dia melanjutkan, pada saat itu, banyak pendekar di wilayah barat menyelidiki asal-usul 3.000 pendekar ini, tetapi tidak membuahkan hasil. Siapa yang bisa membayangkan bahwa 3.000 pendekar ini bukan dari wilayah barat tetapi dari wilayah timur? Qian Hen berpikir sejenak dan berkata, para pendekar keluarga Chen saat itu pasti sedang mengejar para pendekar dari Istana Iblis 9 Neter dan diam-diam memasuki wilayah barat, jadi mereka tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian dan dapat menyembunyikan identitas mereka. Pertempuran Sungai Baisui telah menjadi misteri di wilayah barat. Hingga hari ini, banyak pendekar di wilayah barat masih tidak tahu siapa 3.000 pendekar di Sungai Baisui itu. Qian Hen berkata dengan suara rendah, leluhur keluarga Chen benar. Kerajaan abadi api bukanlah kerajaan abadi api 100.000 tahun yang lalu, tetapi keluarga Chen juga bukanlah keluarga Chen 100.000 tahun yang lalu. Tatapannya bergeser, matanya dipenuhi kebijaksanaan, dan dia berkata, keluarga Chen memperoleh cukup banyak keuntungan dalam pertempuran untuk menghancurkan Istana Iblis 9 Neter. Kejatuhan seekor paus pasti menyebabkan bangkitnya banyak kelompok lain. Istana Iblis 9 Neter dulunya adalah raksasa, dan kehancurannya memungkinkan banyak sekte untuk bangkit menjadi terkenal. Bahkan sekte Qitian pun bangkit menjadi terkenal selama pertempuran untuk menghancurkan Istana Iblis 9 Neter, menjadi sekte teratas di wilayah timur alam iblis. Pada saat ini, beberapa pendekar yang duduk tidak jauh dari kursi kerajaan abadi api, setelah mendengar kata-kata keluarga Chen, berseri-seri gembira. Salah satu pria tampan, mengenakan jubah biru panjang, buru-buru mengangkat cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum, jadi, 3.000 prajurit di Sungai Air Putih kala itu sebenarnya adalah leluhur keluarga Chen. Ia berseru gembira, saya Pangeran Sui Ruzen dari Kerajaan Dewa Air. Dan saya berterima kasih kepada leluhur keluarga Chen atas bantuannya. Patriark keluarga Chen tetap tenang, melirik Pangeran Sui Ruzen, dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Bantuan keluarga Chen kami kala itu hanyalah sebuah transaksi dengan Patriark Kerajaan Dewa Air Anda. Ia melanjutkan, leluhur keluarga Chen saya menjaga Sungai Air Putih untuk Kerajaan Dewa Air Anda selama sebulan tanpa khawatir, sebagai imbalannya, Kerajaan Dewa Air Anda harus memberi kami petunjuk tentang sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter setelah masalah ini diselesaikan. Ini adalah pertukaran yang adil. Patriark keluarga Chen mengangkat cangkir anggurnya, bersulang dengan Pangeran Sui Ruzen dan para prajurit Kerajaan Dewa Air lainnya, lalu meminumnya sekaligus. Pangeran Sui Ruzen berkata dengan penuh semangat, bagaimanapun juga, keluarga Chen telah berbaik hati kepada kerajaan Dewa Airku. Junior ini akan bersulang 3 cangkir lagi untuk senior kita. Bab 5847 masing-masing dengan motif tersembunyinya sendiri. Perdebatan antara putra mahkota kerajaan Dewa Api dan kepala keluarga Chen akhirnya berakhir ketika seorang anggota keluarga kerajaan Dewa Air angkat bicara. Lagi pula, ini terjadi di dalam istana surga berbulu Kaisar Chu, jika kerajaan Dewa Api benar-benar berkonflik dengan keluarga Chen, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Sedikit berpikir mengungkapkan bahwa jika kerajaan Dewa Api berbalik melawan keluarga Chen, pihak mana yang akan didukung keluarga kerajaan Chu? Tidak diragukan lagi, mereka akan berpihak pada keluarga Chen. Keluarga Chen, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu,
bukan salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Dewa Api, bagaimana mungkin Chu berpihak pada orang luar? Putra mahkota kerajaan Dewa Api duduk dengan marah sambil minum, sementara putra mahkota kerajaan Dewa Air, setelah mengetahui asal-usul pertempuran di Sungai Air Putih, minum bersama kepala keluarga Chen. Kaisar Chu, yang duduk di singgasana naganya, tersenyum, matanya berkerut geli. Ia mengharapkan pertunjukan yang bagus, tetapi ternyata hanya gertakan tanpa tindakan nyata, membuatnya agak kecewa. Kaisar Chu kemudian menatap Lin Bai, memperhatikannya mengobrol santai dengan Qian Hen, putra suci dari keluarga Qian. Kedua putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte yang tidak ikut serta dalam perburuan ini tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa. Kaisar Chu mengalihkan pandangannya dari Lin Bai dan Qian Hen, lalu mengalihkan perhatiannya kepada Nona Shen Xian di tingkat kedua. Nona Shen Xian duduk dengan tenang di kursinya, menjaga martabat dan ketenangannya. Matanya, seperti air musim gugur, terlihat di balik kerudungnya saat ia mengamati istana surga berbulu yang ramai. Istana surga berbulu sangat ramai saat ini, dengan berbagai keluarga dan sekte berkumpul bersama, tetapi Nona Shen Xian tampak acuh tak acuh dan agak tidak pada tempatnya di perjamuan ini. Kaisar Chu menatap Nona Shen Xian dan sedikit mengerutkan kening. Ia awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk meminta orang di belakangnya menguji Lin Bai dengan benar untuk melihat apakah ia cocok menjadi suami Nona Shen Xian. Namun, setelah berita tentang perburuan musim gugur keluarga kerajaan menyebar, Lin Bai khawatir akan menyinggung para putri dan wanita bangsawan di kubu pangeran ketiga, jadi dia berpura-pura sakit dan tidak ikut serta dalam perburuan tersebut. Tepat ketika Kaisar Chu mengerutkan kening, sebuah suara serak yang dalam terdengar di telinganya, "Sekarang kau kehabisan pilihan, bukan?" Kaisar Chu menghela napas dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Apa pilihan lain yang ada?" Pria itu berkata, aura Lin Bai kuat dan semangatnya tajam, dia jelas tidak terlihat terluka parah. Jika Anda bersedia mengungkapkannya, Anda dapat memaksanya untuk ikut serta dalam perburuan. Kaisar Chu tertawa, lupakan saja, Anda tidak bisa memaksa melon untuk matang. Selain itu, saya rasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia memang tidak cocok untuk ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan ini. Pria itu terdiam sejenak, mempertimbangkan pro dan kontra, sebelum menjawab, itu benar. Pangeran Liang menduga bahwa Lin Bai mungkin akan ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan ini, jadi dia membawa putri Chu Tingsui dan Chu Tinghan bersamanya. Mendengar suara pria itu, Kaisar Chu perlahan menoleh dari singgasana naganya dan melihat pria parubaya yang gagah duduk di tingkat kedua. Pada saat itu, banyak keluarga dan sekte yang memuja pria parubaya ini, menawarkan anggur dan menyanjungnya. Pria parubaya itu membalas dengan senyum yang dipaksakan, tetapi rasa jijik yang mendalam terpancar di matanya. Pria ini tidak lain adalah Pangeran Liang. Di belakang Pangeran Liang terdapat 3 kursi, yang semuanya saat ini kosong. Ketiga kursi ini milik pewaris Pangeran Liang, Chu Ziming, dan kedua putri, Chu Tinghan dan Chu Tingsui. Setelah perburuan Kaisar Chu dimulai, pewaris Pangeran Liang, Chu Ziming, dan kedua putri masing-masing memimpin para elit dari keluarga kerajaan Liang ke tempat perburuan untuk menyajikan anggur kepada Kaisar Chu. Oleh karena itu, kursi di belakang Pangeran Liang sekarang kosong. Kaisar Chu menatap Pangeran Liang dengan tatapan dalam, mempertahankan senyum di wajahnya, tetapi kilatan tajam dan dingin tersembunyi di matanya. Pangeran Liang, yang berusaha mengambil hati semua orang, tiba-tiba merasakan tatapan tajam dari belakang. Dia berbalik, tersenyum lebar kepada Kaisar Chu, mengangkat cangkir anggurnya, dan dengan riang bersulang untuk Kaisar Chu. Gambar. Kaisar Chu tersenyum lembut, mengambil cangkir anggur dari meja, dan mengangkatnya ke Raja Liang di seberang meja, masing-masing meneguknya dalam. Sekali teguk, sungguh pemandangan persaudaraan yang penuh hormat dan keharmonisan. Tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa masing-masing dari mereka menyimpan pikiran mereka sendiri. Setelah menghabiskan cangkir mereka, ketika Raja Liang berbalik, senyumnya menegang sesaat sebelum kembali tenang seperti biasanya, sementara senyum Kaisar Chu tetap konstan, senyum yang tidak pernah pudar, dan selalu mengandung sedikit rasa dingin. Kaisar Chu berkata, Lin Bai tidak boleh jatuh ke tangan istana Pangeran Liang. Jika tidak, istana Pangeran Liang sudah cukup kuat. Jika mereka juga menerima dukungan dari Sekte Tianshui, mereka mungkin akan kembali melanggar hukum. Pria itu berkata, bukankah itu agak berlebihan? Istana Pangeran Liang memang sangat kuat, tetapi Sekte Tianshui tidak dapat membiarkan istana Pangeran Liang menjadi lebih kuat lagi, bukan? Kaisar Chu terkekeh, kau harus mengerti, jangan bertarung sampai mati dengan orang-orang yang putus asa.
Sekte Tianshui saat ini adalah salah satu dari orang-orang yang putus asa itu. Kemudian dia menatap Pan Qing dan berkata dengan suara rendah, Sekte Tianshui telah tertidur selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka akhirnya membuka gerbang mereka dan bertarung mati-matian, tidak menyisakan ruang untuk mundur, semua itu dalam upaya untuk membuat Sekte Tianshui bangkit kembali. Saat ini, siapapun yang berani menghalangi jalan mereka adalah musuh mereka. Mendengar ini, pria itu terdiam sejenak sebelum berkata, memang, meskipun Sekte Tianshui sedang mengalami masa-masa sulit, area terlarang mereka masih menyimpan banyak harta karun. Kemudian dia tertawa, jika kita tidak waspada terhadap harta karun di dalam area terlarang Sekte Tianshui, mungkin paman dan kakek kita akan menghancurkan Sekte Tianshui puluhan ribu tahun yang lalu. Kaisar Chu mengambil cangkir anggurnya, meminumnya sekaligus, dan berkata, tapi kita tidak pulang dengan tangan kosong. Setidaknya dengan menggunakan Tiandimen yang tidak berguna itu, kita telah mengetahui bahwa, area terlarang Sekte Tianshui memiliki peninggalan dari masa kejayaan Sekte Tianshui. Dia teringat, dalam pertempuran di Laut Cermin Air, Patriark Sekte Tianshui menantang maut dan langsung membunuh puluhan pendekar tingkat buah Dao Tai, dan bahkan beberapa pendekar tingkat buah Dao Daluo tewas. Pasti ada banyak harta karun seperti ini di dalam area terlarang Sekte Tianshui. Lagi pula, Sekte Tianshui hampir mengancam status kerajaan Chu saat itu. Kata pria itu, kau benar, Lin Bai tidak boleh jatuh ke tangan Pangeran Liang. Dia berpikir sejenak dan berkata, jadi, meskipun kau tahu istana Pangeran Liang juga akan berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan tahun ini, meskipun kau tahu Lin Bai berpura-pura sakit, kau tidak memaksanya untuk berpartisipasi. Pangeran Liang selalu memimpin pasukan di medan perang. Jika tidak ada perang, dia akan tinggal di wilayah kekuasaannya dan jarang datang ke ibu kota. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Pangeran Liang selalu mencari alasan untuk menolak berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Namun kali ini, setelah perburuan musim gugur kerajaan dimulai, Pangeran Liang menerima kabar tersebut dan pergi ke ibu kota secara pribadi. Dia juga membawa Chu Tinghan dan Chu Tingsui bersamanya, jelas bermaksud untuk memilih suami yang cocok untuk Chu Tinghan dan Chu Tingsui. Partisipasi mendadak Pangeran Liang mengganggu rencana Kaisar Chu. Akibatnya, Kaisar Chu melihat bahwa Lin Bai berpura-pura sakit, tetapi dia tidak dapat memaksa Lin Bai untuk berpartisipasi secara langsung. Lagi pula, jika Lin Bai berprestasi luar biasa dalam perburuan, dan Raja Liang secara terbuka meminta Kaisar Chu untuk menganugerahkan pernikahan kepada Lin Bai dengan Putri Chu Tinghan atau Putri Chu Tingsui, Kaisar Chu akan sulit untuk menolak. Kaisar Chu tersenyum dingin dan berkata, aku hanya bisa memintamu untuk menjadwal ulang penilaianmu terhadap Lin Bai. Pria itu berkata, sebenarnya, saya sangat percaya pada orang yang Anda hargai. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah putri tunggal saya. Kaisar Chu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Anda bukan seorang kaisar. Selain sebagai anggota keluarga kerajaan Chu, Anda juga seorang ayah. Saya bisa mengerti. Pria itu terdiam dan tidak menjawab. Bab 5848 Kaisar Rok Emas. Di dalam area perburuan surga selatan, selain Chen Yule dan para prajurit keluarga Chen yang bertemu dengan spesies alien, tim-tim lain masih dengan tekun mencari jejak mereka. Area perburuan itu sangat luas, membentang, dan tak terbatas, dan sebagian besar spesies alien tersembunyi dengan baik, tidak mudah ditemukan. Sebelum susunan proyeksi menayangkan adegan-adegan seru para prajurit yang bertempur melawan spesies alien, para prajurit di dalam dan di luar istana surga berbulu mulai minum dan mengobrol. Setelah bertukar beberapa minuman dengan paman dan tetua di keluarga kerajaan, Pangeran Chen, membawa kendi anggur, turun dari tempat duduknya dan mendekati Lin Bai dan Qian Hen. Pangeran ketiga melakukan hal yang sama, turun dari tempat duduk tingkat kedua yang diperuntukkan bagi keluarga kerajaan, minum dan mengobrol dengan banyak teman di dalam istana surga berbulu. Melihat Pangeran Chen mendekat dari jauh, Lin Bai dan Qian Hen sama-sama tersenyum. Yang mulia, Lin Bai dan Qian Hen membungkuk dengan hormat, sementara Pangeran Chen melambaikan tangannya berulang kali, berkata, tidak perlu formalitas. Pangeran Chen berjalan mendekat dan duduk tepat di samping Lin Bai, mengocok anggur di dalam botol dan terkekeh. Meskipun anggur ini adalah hidangan kerajaan, aku masih merasa anggur darah naga lebih enak. Lin Bai terkekeh, anggur darah naga memang enak, tetapi minum terlalu banyak bisa menimbulkan masalah. Pangeran Chen berkata, itu benar. Dalam perburuan musim gugur kerajaan ini, lebih banyak pendekar yang menonton daripada yang berpartisipasi. Kita tidak boleh minum terlalu banyak dan menodai reputasi kerajaan Chu. Lin Bai mengerti bahwa Pangeran Chen ingin minum anggur darah naga,
tetapi karena kesempatan itu, dia tidak bisa minum berlebihan untuk menghindari kehilangan ketenangannya. Setelah memerintahkan pelayannya untuk mengisi gelas anggur Lin Bai dan Qian Hen, Pangeran Chen tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, ketika kau mendengar tentang hadiah 1 juta giok abadi, apakah kau merasa sedikit menyesal?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan aku menyesal, hanya sedikit menyesal. Tetapi bahkan jika aku harus memilih lagi, aku tetap tidak akan berpartisipasi dalam perburuan ini." Pangeran Chen mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, Saudara Lin, Anda tidak perlu merasa menyesal. Itu hanya 1 juta giok abadi." Ia berkata dengan penuh makna kepada Lin Bai, "Jika semuanya berjalan lancar, saya jamin akan mendukung Anda tanpa syarat di masa depan, setidaknya membantu Anda menembus ke alam Luo Agung." Kilatan muncul di mata Lin Bai, tetapi kemudian tatapannya kembali gelap, dan dia berkata, "Yang mulia, yang saya cari bukanlah giok abadi." Pangeran Chen mengangguk dan berkata, "Saya tahu, yang Anda cari adalah tiket ke dunia agung Tianquan." Pangeran Chen tahu apa yang dipikirkan Lin Bai, yang tidak mengejutkan Lin Bai. Lagi pula, Pangeran Chen bersedia menjaga Lin Bai di sisinya, jadi dia sepenuhnya menyadari setiap gerak-gerik Lin Bai. Pangeran Chen berkata, "Jangan khawatir, tidak ada masalah." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Pangeran Chen mengangkat cangkir anggurnya dan minum bersama Lin Bai. Melihat anggota keluarga Chen di layar cahaya, Pangeran Chen tersenyum dan berkata, "Chen Yule. Keberuntungan kakak Chen sepertinya agak aneh. Bagaimana bisa kau bertemu dengan wujud gabungan kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning begitu cepat setelah memasuki tempat perburuan?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Aku baru saja mengobrol dengan kakak Qian ketika aku mengetahui bahwa kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning begitu luar biasa." Pangeran Chen mengangguk penuh arti dan berkata, "Memang luar biasa, mereka termasuk spesies eksotis teratas di tempat perburuan surga selatan." Qian Hen menyela, "Spesies eksotis terkuat di tempat perburuan surga selatan seharusnya adalah Kaisar Rok Emas, kan?" Pangeran Chen tersenyum dan berkata, "Kakak Qian benar, Kaisar Rok Emas itu harus dianggap sebagai spesies eksotis terkuat di tempat perburuan surga selatan." Lin Bai bertanya dengan penasaran, "Apa itu Kaisar Rok Emas?" Sambil berbicara, ia buru-buru membuka buku panduan spesies eksotis Taman Perburuan Surga Selatan di tangannya, mencari deskripsi tentang Rok Emas Kaisar. Penjelasan Qian Hen menyusul, Rok Emas Kaisar adalah keturunan yang mengandung jejak garis keturunan, Kunpeng, di dalam tubuhnya. Ia bahkan dapat melepaskan kemampuan ilahi bawaan Kunpeng dengan jejak garis keturunan Kunpeng ini. Saat penjelasan Qian Hen datang, Lin Bai juga menemukan deskripsi rinci tentang Rok Emas Kaisar di dalam buku panduan tersebut. Pada saat yang sama, ia juga melihat gambarnya. Gambar tersebut menggambarkan burung rok yang tampak hidup yang diukir dengan bubuk. Dikombinasikan dengan deskripsi teks di sampingnya, Lin Bai mengetahui bahwa, bahkan pada tahap remaja, makhluk ini sebesar gunung, dengan rentang sayap yang dapat mencakup 100 mil. Getaran sayapnya dapat menyebabkan perubahan pada angin dan awan, serta perpaduan angin dan guntur. Melihat gambarnya, itu adalah burung rok yang ditutupi bulu hitam, kecuali seikat bulu emas di kepalanya, menyerupai mahkota, karena itulah namanya, Kaisar Rok Emas. Deskripsinya menekankan satu kalimat, Kaisar Rok Emas mengandung jejak garis keturunan leluhurnya, Kunpeng, yang memungkinkannya untuk melepaskan teknik rahasia Kunpeng yang setara dengan sihir Taois. Teknik rahasia Kunpeng yang setara dengan sihir Taois, mata Lin Bai menyipit, rasa panik muncul dalam dirinya, namun juga rasa ingin tahu yang kuat. Dia belum pernah menyaksikan Kunpeng yang berkeliaran di dunia pada zaman kuno, sebuah eksistensi yang setara dengan para dewa. Seberapa banyak ia memahami teknik rahasianya? Sejauh yang Lin Bai ketahui, seni bela diri terkuat di alam iblis dan alam roh adalah sihir Taois. Sihir Taois dibagi menjadi 9 tingkatan, dengan tingkatan pertama yang terlemah dan tingkatan ke-9 yang terkuat. Era kejayaan sihir Taois paling gemilang terjadi di zaman kuno alam iblis dan alam roh, ketika artefak spiritual dan giok abadi berlimpah, memungkinkan manusia, iblis, ras lain, dan semua ras lainnya untuk melepaskan sihir Taois tingkat 9 menggunakan energi spiritual langit dan bumi yang melimpah. Namun sekarang, energi spiritual alam iblis dan alam roh telah melemah, dan sumber daya giok abadi langka, membuat sihir Taois sulit dilepaskan. Sejauh yang Lin Bai ketahui, teknik Taois terkuat yang saat ini ada di alam iblis adalah tingkat 5. Yang terkuat adalah teknik Taois tingkat 5, bayangan pedang pembunuh abadi, yang digunakan oleh prajurit kerajaan Chu di gerbang istana iblis 9 meter,
melawan teknik Taois tingkat 5, parade malam 100 hantu, milik pihak lawan, ketika prajurit wilayah timur menghancurkan Istana Iblis 9 meter. 100.000 tahun yang lalu. Ini adalah bentrokan teknik Taois tingkat 5 yang paling jelas tercatat dalam sejarah alam iblis. Adapun teknik Taois tingkat 6, tidak ada catatan sama sekali. Namun, kurangnya catatan bukan berarti teknik tersebut tidak ada. Misalnya, pergi ke luar negeri, Lin Bai tidak percaya bahwa kerajaan Chu, yang telah mendominasi wilayah timur alam iblis selama ratusan ribu tahun, tidak memiliki teknik Dao tingkat 6 atau 7 di perbendaharaannya. Kerajaan Chu pasti memilikinya, mereka hanya belum menggunakannya. Oleh karena itu, ketika Lin Bai mendengar bahwa Kaisar Golden Rock dapat menggunakan jejak garis keturunan Kunpeng di dalam dirinya untuk melepaskan teknik rahasia Kunpeng, yang setara dengan teknik Dao, dia sangat terguncang. Dengan jejak garis keturunan Kunpeng dan teknik rahasia Kunpeng ini, Kaisar Golden Rock dianggap sebagai anomali tingkat atas di dalam area perburuan surga selatan. Setelah mengobrol sebentar tentang spesies eksotis di area perburuan surga selatan, Lin Bai melihat Nona Sensian yang cantik dan angkuh duduk anggun di kursinya, seperti peri yang dingin. Dia mengenakan kerudung tipis, berlutut di kursinya, punggungnya tegak, tatapannya dingin, dan udara di sekitarnya sama dinginnya. Anggota keluarga kerajaan lainnya didekati oleh keluarga atau sekte mereka untuk diajak berbincang, atau oleh para ahli bela diri yang ingin berkenalan dengan mereka. Hanya Nona Sensian yang duduk di sana, belum mengucapkan sepatah kata pun atau minum setetes anggur pun sejak awal jamuan makan. Tidak ada yang mendekatinya untuk mengobrol. Lin Bai bertanya dengan penasaran, Nona Sensian, apa yang membawa Anda kemari? Bab 5849, membersihkan nama orang yang dituduh secara tidak adil. Kenapa Nona Sensian ada di sini? Lin Bai melirik wanita berpakaian putih yang tenang yang duduk di anak tangga kedua, sedikit rasa ingin tahu terpancar di matanya. Bukan hanya Lin Bai yang melihat wanita tak dikenal ini, banyak pendekar bela diri di dalam dan di luar istana surga berbulu pasti juga telah melihatnya. Terutama mereka yang berasal dari 5 keluarga, 7 sekte, dan keluarga kerajaan-kerajaan Chu saat ini, mereka pasti tahu identitas Nona Sensian. Bahkan pendekar bela diri lainnya, meskipun mereka tidak tahu latar belakang Nona Sensian, dapat secara samar-samar menebak bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan hanya dengan melihatnya duduk di anak tangga kedua. Namun, kemunculan tiba-tiba seorang putri atau putri daerah dalam keluarga kerajaan pasti menimbulkan kecurigaan. Yang Mulia Pangeran Chen dengan tenang menyatakan, ayahku telah membebaskan istana Pangeran Hong dan mengembalikan gelar putri daerah Pangeran Hong kepada Nona Sensian. Dia tentu saja memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Dibebaskan, mata Lin Bai berkilat tajam. Jadi Kaisar Chu telah membebaskan istana Pangeran Hong, mengizinkan Nona Sensian untuk kembali dan mendapatkan kembali gelar putri daerahnya. Setelah berbicara, Pangeran Chen mengerutkan kening lagi, bahkan jika Nona Sensian mendapatkan kembali gelarnya, dia mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Adapun mengapa dia datang, kemungkinan besar bukan atas kemauannya sendiri. Jika bukan atas kemauannya sendiri, maka Kaisar Chu memaksanya untuk datang. Dari kata-kata Pangeran Chen, Lin Bai menduga bahwa itu mungkin dekrit kekaisaran dari Kaisar Chu yang memaksa Nona Sensian untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Jika tidak, bahkan jika Nona Sensian mendapatkan kembali gelar dan status kerajaannya, dia tidak akan berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Ini sangat membingungkan Lin Bai. Apakah ketidakadilan yang diderita oleh Istana Pangeran Hong benar-benar tidak adil? Bukankah bukti dari saat itu sudah meyakinkan? Ibu Nona Sensian memang seorang mata-mata untuk Istana Iblis 9 meter, jadi ketidakadilan apa yang mungkin terjadi? Yang lebih membingungkan Lin Bai adalah, bertahun-tahun telah berlalu, dan Kaisar Chu tidak berusaha untuk membenarkan Nona Sensian lebih awal atau lebih lambat, tetapi baru tiba-tiba melakukannya ketika kedua pangeran bersaing sengit memperebutkan tahta, dan Pangeran Liang mengincar tahta dengan niat buas. Mengembalikan gelar Sensian dan berhasil memanggil kembali mantan bawahan dari keluarga Pangeran Hong, bukankah ini hanya menambah masalah bagi ibu kota? Keluarga Pangeran Hong pernah menjadi salah satu kekuatan militer yang dapat menyaingi keluarga Pangeran Liang. Meskipun Pangeran Hong telah meninggal selama bertahun-tahun, mantan bawahannya masih bersembunyi di ibu kota, menunggu perintah Sensian. Sekarang Sensian telah dikembalikan ke gelarnya, keluarga Pangeran Hong dapat bangkit kembali. Atas desakan Sensian, mantan bawahannya pasti akan bergegas bergabung dengannya. Meskipun keluarga Pangeran Hong tidak dapat kembali ke kejayaannya semula, ia tetap akan jauh melampaui keluarga-keluarga lain.
Apa makna yang lebih dalam di balik tindakan Kaisar Chu? Wajah Lin Bai muram, matanya penuh pertimbangan. Ia tanpa sadar mengambil cangkir anggurnya dan perlahan mulai memainkannya. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di benak Lin Bai, dan senyum tersungging di bibirnya. Apakah Kaisar Chu berencana menggunakan istana Pangeran Hong untuk melawan Pangeran Liang? Lin Bai mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada Pangeran Liang, yang duduk di tingkat kedua, berpura-pura bersikap bijaksana. Ia ingat bahwa berkas Nona Shen Xian menyebutkan bahwa istana Pangeran Liang lah yang melaporkan istana Pangeran Hong karena bersekongkol dengan istana Iblis Sembilan Neter, dan Pangeran Liang jugalah yang secara terbuka memaksa Pangeran Hong dan selirnya untuk mati di istana kekaisaran. Nona Shen Xian dan mantan anggota istana Pangeran Hong tentu tidak akan melupakan perseteruan berdarah ini. Sekarang Nona Shen Xian telah mendapatkan kembali gelarnya, ia hanya perlu memanggil kembali mantan anggotanya. Bahkan jika ia tidak dapat langsung menghadapi istana Pangeran Liang, ia tetap akan menarik perhatian mereka. Terlebih lagi, tampaknya istana Pangeran Hong memiliki Kaisar Chu di belakangnya. Dengan dukungan Kaisar Chu, istana Pangeran Hong tentu tidak akan memiliki kekhawatiran. Dengan semakin dekatnya hari ulang tahun Kaisar Chu, istana Pangeran Hong telah bangkit dari abu, dan istana Pangeran Liang dipenuhi dengan kegelisahan. Dengan keterlibatan kedua pejabat militer berpangkat tinggi, Kaisar Chu sekarang dapat mengatur pengunduran diri dan suksesi dengan benar. Dengan cara ini, bahkan jika Pangeran Liang memberontak setelah Kaisar Chu turun tahta, dia akan menghadapi banyak rintangan. Terlebih lagi, Kaisar Chu tidak diragukan lagi telah menempatkan tidak hanya kediaman Pangeran Hong di dalam lingkungan militer, tetapi juga pangeran-pangeran militer lainnya. Pengembalian gelar Nona Shen Xian mungkin tampak seperti kejadian biasa di ibu kota, tetapi hal itu secara halus telah mengubah struktur kekuasaan Chu. Apakah ini seni strategi kekaisaran? Setelah memahami sebab dan akibatnya, tatapan Lin Bai tanpa sadar beralih ke Kaisar Chu di Singgasana Naga. Pada saat ini, Kaisar Chu tersenyum ramah, memegang cangkir anggur dan mengobrol serta minum dengan beberapa pangeran, tampak seperti seorang pria kaya. Tetapi siapa yang bisa membayangkan, bahwa pria parubaya yang tampaknya kaya ini sebenarnya memanipulasi perubahan angin antara ibu kota dan alam iblis timur. Dia duduk sepanjang tahun di Aula Emas, bermandikan cahaya Singgasana Naga, namun setiap kata dan tindakannya di dalam Aula Emas memengaruhi dinamika kekuasaan alam iblis timur. Lin Bai mengalihkan pandangannya dari Kaisar Chu dan menatap Pangeran Chen, berkata, yang mulia tampaknya jauh lebih rendah dari Kaisar Chu. Mungkin Pangeran Chen hanya menyembunyikan kemampuan sebenarnya dan belum menunjukkan bakatnya, pikir Lin Bai dalam hati. Baru saja, ketika Lin Bai menatap Kaisar Chu, meskipun Kaisar sedang mengobrol dan tertawa dengan para pangeran lainnya, ia tetap merasakan tatapan Lin Bai. Kaisar Chu berbalik dan melihat Lin Bai, Qian Hen, dan Pangeran Chen duduk bersama mengobrol santai. Kemudian ia berkata kepada Shen Xian, Xianer. Shen Xian, yang tenggelam dalam pikirannya, berbalik dan dengan hormat menjawab suara berat Kaisar Chu, yang mulia. Kaisar Chu berkata dengan lembut, Anda telah hidup sendirian di Istana Bulan selama bertahun-tahun dan tidak begitu akrab dengan para pendekar di ibu kota. Namun, saya sepertinya ingat bahwa Anda tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Bai dari Sekte Tianshui dan saudara Anda, Pangeran Chen. Sebuah riak muncul di mata Shen Xian yang jernih dan memikat di balik kerudungnya. Ia tidak mengerti maksud Kaisar Chu yang tiba-tiba menyebut Lin Bai dan Pangeran Chen, tetapi ia tetap menjawab dengan jujur. Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, mengunjungi saya beberapa kali di Yaotai saat menyelidiki kematian putra suci Istana Bulan. Kemudian, seorang teman saya, salah mengira putra suci Lin Bai sebagai anak manja dan melukainya. Saya tidak punya pilihan selain datang dan meminta maaf. Teman itu adalah Zhang Linghu, seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung yang telah melukai Lin Bai di Mingyue Fang. Kemudian, ketika leluhur Pan Qing tiba di ibu kota, ia sangat marah dan secara terbuka mengejar Zhang Linghu, menyebabkan kegemparan besar di ibu kota. Adapun Yang Mulia Pangeran Chen, ketika saya dihukum dan dikurung di Istana Bulan untuk merenungkan kesalahan saya bertahun-tahun yang lalu, Yang Mulia mengunjungi saya berkali-kali, jadi kami memiliki beberapa kenalan. Shen Xian perlahan menjelaskan hubungannya dengan Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen. Kaisar Chu mendengarkan dengan senyum main-main. Dari ucapan Shen Xian, tampaknya hubungan mereka tidak dalam, tetapi Kaisar Chu tahu bahwa Shen Xian menganggap Yang Mulia Pangeran Chen sebagai kakak laki-laki. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Istana Pangeran Hong mengalami kemalangan,
seluruh istana menghindari mereka seperti wabah penyakit, tetapi hanya Yang Mulia Pangeran Chen yang membela istana Pangeran Hong, bahkan sampai membuat Kaisar Chu marah karenanya. Kemudian, ketika Shen Xian pergi ke Istana Bulan untuk merenungkan kesalahannya, Yang Mulia Pangeran Chen, khawatir dia akan diintimidasi, mengirim sejumlah besar pendekar bela diri untuk menjaga teras giok. Baru setelah mantan anggota Istana Pangeran Hong berkumpul, Yang Mulia Pangeran Chen merasa lega dan menarik kembali prajurit-prajuritnya yang kuat. Meskipun orang luar tidak dapat melihat hubungan antara Nona Shen Xian dan Pangeran Chen, Kaisar Chu sangat menyadarinya. Bab 5850 tak berdaya. Kaisar Chu tidak membongkar kebohongan Shen Xian, tetapi hanya tersenyum dan berkata, "Sekarang, di dalam Istana Langit Berbulu, satu-satunya orang yang kau kenal adalah Pangeran Chen dan Lin Bai. Mengapa tidak pergi dan mengobrol dengan mereka?" Ia menambahkan sambil tersenyum, "Lagi pula, perburuan akan berlangsung selama setengah bulan. Akan sangat membosankan jika kau hanya duduk di sini seperti ini." Asteris. "Aku tidak pernah berniat datang, kau memaksa," pikir Shen Xian dalam hati, sedikit rasa kesal terlihat di matanya. "Baiklah," Shen Xian setuju sambil tersenyum. Segera, Shen Xian berdiri dari tempat duduknya, membawa cangkir anggurnya, dan berjalan menuruni tangga menuju tempat duduk Pangeran Chen dan Lin Bai. "Xianer, silakan duduk," sapa Pangeran Chen sambil tersenyum. Putri, Lin Bai dan Qian Hen membungkuk hormat. "Saudara Lin, Saudara Qian, tidak perlu formalitas." Shen Xian menyapa Lin Bai dan Qian Hen terlebih dahulu, lalu menatap Pangeran Chen dengan sedikit rasa tak berdaya dan kesal di matanya yang jernih. Tatapan matanya seolah berkata kepada Yang Mulia Pangeran Chen, "Saya tidak ingin datang," tetapi Yang Mulia bersikeras. Yang Mulia Pangeran Chen memahami makna yang lebih dalam di mata Shen Xian, dan tersenyum sambil memberi isyarat agar dia duduk, berkata, "Ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau telah menghabiskan bertahun-tahun di Istana Bulan merenungkan kesalahanmu, jarang berinteraksi dengan talenta muda ibu kota. Sekarang setelah kau mendapatkan kembali gelarmu dan bertanggung jawab atas Istana Pangeran Hong, kau juga harus berteman dan bertemu dengan beberapa anak ajaib." Yang Mulia Pangeran Chen benar. Shen Xian telah merenungkan kesalahannya di Istana Bulan, dan jarang sekali bertemu anggota keluarga kerajaan, apalagi anak ajaib lainnya dari Chu. Hari itu, jika Lin Bai tidak pergi ke Istana Bulan dengan perintah dari Kaisar Chu dan Yang Mulia Pangeran Chen untuk menyelidiki kematian Putra Suci, dia mungkin juga tidak akan bertemu Shen Xian. Alis Nona Shen Xian melengkung seolah sedang tersenyum, dan dia menghela napas, "Tidak ada yang layak untuk dijadikan teman. Yang Mulia harus tahu bahwa saya tidak memiliki ambisi seperti ayah saya, dan saya tidak ingin terlibat dalam konflik antara ibu kota dan keluarga kerajaan." Pangeran Chen tersenyum penuh arti dan menjawab, "Beberapa hal, Anda tidak bisa begitu saja memilih untuk tidak ikut serta." Nona Shen Xian terkejut, lalu tersenyum canggung. Pangeran Chen berkata, "Anda telah memanggil kembali para bawahan lama dari kediaman Pangeran Hong." Nona Shen Xian menjawab, "Bukan saya yang memanggil mereka, mereka kembali sendiri setelah mendengar bahwa saya telah dikembalikan ke gelar saya." Dia menghela napas, "Saya sangat kesal dengan ini. Para ahli bela diri yang datang adalah mantan jenderal militer atau mantan pejabat kediaman pangeran, tetapi saya tidak mengenali banyak dari mereka." "Pangeran." Chen sedikit mengerutkan kening, jari-jarinya melirik ringan ke meja. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Para bawahan lama dari kediaman Pangeran Hong yang telah mengikutimu selama bertahun-tahun, seperti Zhang Linghu dan yang lainnya, dapat dipercaya. Biarkan mereka menangani masalah ini." Ekspresinya serius, dan dia berkata dengan suara rendah, "Hati-hati. Di antara para jenderal dan pejabat lama yang telah kembali ke kediaman Pangeran Hong, kemungkinan besar ada sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter yang tersembunyi di antara mereka." Nona Shen Xian mengangkat alisnya dan berkata, "Sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ada di mana-mana. Bukan hanya kediaman Pangeran Hong, bukankah kediaman Pangeran Chen juga memilikinya? Bukankah kediaman Pangeran ketiga juga memilikinya?" Pangeran Chen tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya berkata, "Jadi kau harus berhati-hati. Wajar jika ada beberapa sisa-sisa dan pengkhianat dari Istana Iblis 9 Neter. Tetapi kau tidak boleh memberi siapapun keuntungan, jika tidak kediaman Pangeran Hong mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama." Ekspresi Nona Shen Xian sedikit menegang. Ia melirik Pangeran Liang di anak tangga kedua, hampir tak terlihat, matanya dipenuhi rasa dingin dan beku. Suara dan intonasinya sedikit dingin saat ia berkata, "Aku akan berhati-hati." Yang Mulia Pangeran Chen mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa, "Ayo, selamat kepada Xianer atas keberhasilannya merebut kembali kendali Istana Pangeran Hong. Mari kita minum cangkir ini sampai habis."
Lin Bai dan Qian Hen juga mengangkat cangkir anggur mereka sambil tersenyum, dan Nona Chen Xian melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Memang cukup normal jika ada pengkhianat dan sisa-sisa istana iblis 9 meter yang bersembunyi di dalam istana berbagai pangeran dan bangsawan di ibu kota. Tidak hanya keluarga kerajaan, tetapi bahkan di dalam sekte Tianshui, terdapat sisa-sisa istana iblis 9 meter, serta mata-mata dari sekte dan keluarga lain, ini juga cukup normal. Bagi raksasa seperti sekte Tianshui dan istana para pangeran, ada banyak sekali ahli bela diri yang datang dan pergi, tidak jarang beberapa orang dengan niat jahat menyusup. Sebagai contoh, dalam pertempuran di Laut Cermin Air, semua mata-mata sekte langit dan bumi di dalam sekte Tianshui terungkap, termasuk bahkan para ahli bela diri tingkat tetua Tai, semuanya adalah mata-mata jangka panjang yang ditanam oleh sekte langit dan bumi. Ini tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk menghindari ini adalah dengan mencari tahu siapa mata-mata dan agen rahasia ini, dan kemudian mengendalikan mereka. Jika mereka tidak dapat dikendalikan, maka singkirkan mereka. Meskipun Pangeran Chen dan Pangeran ketiga sama-sama tahu bahwa ada sisa-sisa istana iblis 9 meter di kantor pemerintahan, dan bahkan tahu siapa mereka, mereka tidak bertindak gegabah. Alasannya sederhana, jika mereka membunuh satu mata-mata, istana iblis 9 meter akan mengirim mata-mata lain. Selama Istana Iblis 9 Meter percaya bahwa masih ada keuntungan yang bisa didapatkan di ibu kota dan kantor pemerintahan para pangeran, mereka akan terus mengirim mata-mata. Siklus ini akan berulang, dan mata-mata tidak akan pernah sepenuhnya dieliminasi. Cara terbaik adalah mencari tahu siapa mata-mata itu, dan kemudian secara diam-diam mengendalikan mereka, menjaga mereka di bawah kendali mereka sendiri. Perjamuan meriah di Istana Surgawi berlanjut, dan layar cahaya di padang perburuan Surgawi Selatan berkedip-kedip. Banyak sekte dan keluarga secara berturut-turut menemukan spesies asing atau diserang oleh mereka. Beberapa layar cahaya menampilkan adegan para pendekar bela diri bertarung melawan spesies asing. Di antara mereka, Lin Bai melihat murid-murid sekte air surgawi menemukan spesies asing. Lin Bai menatap layar cahaya dengan saksama, di mana ia melihat, dipimpin oleh Bai Yifei, banyak murid sekte Tianshui, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Li Juenian, Yi Zian, dan lainnya, tiba di sebuah pegunungan. Mereka berdiri dengan bangga di udara, memandang ke bawah ke gunung yang sangat megah di hadapan mereka. Setelah keheningan yang panjang, pegunungan itu tiba-tiba bergetar hebat, terbelah menjadi dua, mengirimkan bebatuan beterbangan dan pepohonan tumbang. Di tengah guncangan hebat langit dan bumi, seekor ular piton raksasa, yang tampaknya terbuat dari batu, merayap keluar dari celah di pegunungan. Setelah diperiksa lebih dekat, makhluk mengerikan ini panjangnya sekitar 1000 kaki, tubuhnya ditutupi sisik yang menyerupai batu. Saat mengangkat kepalanya, sepasang matanya yang merah darah menyerupai dua matahari merah yang tergantung di langit. Melihat makhluk ini, wajah Lin Bai menjadi gelap, pupil matanya menyempit, dan dia berbisik, kita telah bertemu lawan yang tangguh. Ini adalah ular iblis batu ilahi. Dia membuka ensiklopedia spesies eksotis Taman Perburuan Surga Selatan yang diberikan Qian Hen kepadanya dan dengan cepat menemukan deskripsi ular iblis batu ilahi. Ular iblis batu ilahi, spesies kuno dan eksotis, seluruhnya terbuat dari batu. Di dalam tubuhnya terdapat batu ilahi yang disebut jantung batu misterius. Ular ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, hampir tidak ada seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama yang dapat menembus pertahanannya. Lebih jauh lagi, ular ini memiliki karakteristik unik, ia memiliki kemampuan generasi anggota tubuh yang luar biasa kuat. Bahkan jika terbelah menjadi dua, selama jantung batu misterius tetap utuh, ia dapat dengan cepat meregenerasi sisa tubuhnya. Jantung batu misterius adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan esensi keabadian, sehingga membuatnya sangat berharga. Saat ini, benda ini sangat langka baik di alam iblis maupun alam roh, dengan kurang dari 1 dari 10 yang tersisa.